Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pautan gen, pindah silang, dan peta kromosom dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diandara Oriza, MPD. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Muhammad Azari dengan NIM 2071877, lalu ada Nabibillah dengan NIM 2071829, lalu dengan saya sendiri, Oktaviana Ikhtiarini dengan NIM 2071814. Kita lanjutkan video ini dengan penyampaian materi dari Saudara Nabibillah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabibillah dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pautan gen. Pautan gen pertama kali dikenalkan dan dijelaskan oleh ahli genetika Inggris, yaitu William Bateson dan Reginald Punnett segera setelah penemuan kembali karya-karya Mendel. Nah, pautan gen sendiri merupakan kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus dan berada pada kromosom yang sama atau kromatid. Nah, dengan tujuan agar bisa melakukan segregasi secara bersama-sama. Pada tahap meiosis kita bisa lihat di sana akan terjadi tahap pemisahan atau segregasi pada tahap anafase. Alel-alel yang terletak pada kromosom yang sama, maka dia akan melakukan segregasi secara bersama-sama. Nah, perlakuan segregasi ini dipengaruhi oleh pautan gen itu sendiri. Selanjutnya, pautan gen ini ada dua jenis, yaitu ada fase bergandengan dan ada fase berseberangan. Dalam fase bergandengan, disebut fase bergandengan apabila dia memiliki arah pengaruh yang sama atau berpautan. Kalau berseberangan, dia memiliki arah pengaruh yang berbeda, pautannya berbeda. Hukum Mendel sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang terpaut pada kromosom yang sama, maka dia akan mewariskan sifat-sifatnya secara bersama-sama pula kepada keturunannya, sebagaimana dengan bunyi hukum segresi bebas dan prinsip asortasi bebas yang bunyinya bisa kalian baca sendiri di makalah. Contohnya, misalkan pada persilangan dua alel yang berbeda yang memiliki fenotip A besar, B besar disilangkan dengan fenotip A kecil, dan B kecil, dalam keadaan homozigot. Nah, selain dihasilkan A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, ternyata hasilnya juga menghasilkan A besar, A kecil, dan B besar serta B kecil. Kesimpulannya, gen-gen yang terletak berdekatan pada kromosom yang sama dikatakan gen-gen terpaut dan berada pada kelompok pautan yang sama. Dan gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama itu tadi akan cenderung mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya secara bersama-sama pula. Nah, gen-gen yang terpaut akan bergerak secara bersama-sama pada fase meiosis dan pada akhirnya akan berkumpul pada lokasi yang sama atau gamet yang sama, pembentukan kelamin. Terima kasih. Gen-gen tersebut akan berpindah dari satu kromosom homolog ke kromosom homolog lainnya melalui suatu mekanisme yang disebut dengan pindah silang atau crossover. Pengertian gen sebelumnya ditemukan mikroskop elektron dinyatakan bahwa gen-gen adalah elemen-elemen yang terpisah teratur secara linier seperti manik-manik pada sebuah tali. Gen dianggap sebagai satu unit keturunan dan tidak dapat membelah yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mekanisme crossover atau pindah silang adalah proses pemilihan posisi string secara asal dan menukar karakter stringnya. Fungsi crossover adalah menghasilkan kromosom anak dari kromosom materi dua gen kromosom induk.
Proses pindah silang menghasilkan sebuah individu baru yang disebut anak. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada setiap gametogenesis yang terdapat pada setiap makhluk hidup, seperti terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pindah silang terjadi ketika fase meiosis 1A. Fase tersebut terjadi ketika sel kromosom telah menggandakan menjadi dua kromatik pada. Saya Oktaviana Ikhtiar ini dengan NIM 2071814 akan menyampaikan materi tentang peta kromosom. Pemetaan genetik atau genetic mapping merupakan suatu usaha untuk mengetahui lokus atau posisi suatu gen atau penanda genetik secara relatif terhadap gen-gen atau penanda lainnya. Hasil yang diperoleh adalah suatu urutan lokasi sejumlah lokus pada suatu kelompok pautan atau linkage group. Kelompok pautan ini bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari kromosom. Jadi prinsipnya, susunan atau urutan marka dalam suatu keterpautan dihitung berdasarkan konsep regregasi dan rekombinasi. Pemetaan genetika merupakan tahapan yang paling penting dalam genomika. Jadi, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemetaan genetik. Yang pertama ada pemetaan pautan, yang kedua ada pemetaan fisik. Jadi, peta kromosom adalah gambar yang menyatakan jarak gen-gen yang terletak pada lokus yang berderet-deret dalam satu kromosom. Berakhir pula penyampaian materi dari kami kelompok 5 tentang pautan gen, pindah silang, dan peta kromosom. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.